Alam itu tergantung kita sih. Kalau kita mau dibuat indah pun berarti alam mendukung kita. Ya kalau dirusak ya sama kita juga kena dampaknya kan. Makanya kita ya pelihara semampu mungkin. Ya ibu-ibu, bapak-bapak diharap kembalikan lagi kalau yang ada. Kalau saling tolong menolong. Ini musibah lagi banjir. Dari zaman ke zaman, lingkungan itu terutama masalah kali, cenderung masyarakat buang sampah ke kali. Menjadi kotor, kali menjadi airnya hitam, jangankan untuk dipergunakan yang lain-lain. Mungkin binatang yang di air pun bisa mati. Kuncinya itu ya, penggerak sama kepedulian. Ibarat kita bangun rumah, kalau tidak ada dasar fondasi yang kuat, apapun programnya itu nggak akan jalan. Ini karena airnya keruh, bikin airnya besar dari hulu, dan yang penjaga pintunya lupa nutup misalnya. Ini harus dikabarin yang di atas ini. Akhirnya kita yang korban kami pulau ikannya pada kabur. Sebenarnya sejarahnya ini kita dasarnya kepedulian. Tahun 2010 kebetulan saya selaku dipercaya sama masyarakat jadi ketua RT. 2010 belum ada program, 2011, 2013 baru mulailah. Kenapa kita selalu begadang tiap malam, kelayaran keluar sini, lihat lingkungan. Ternyata tuh sampah numpuk di mana-mana belum terkelola. Nah, karena apa? Memang warga rasanya kalau untuk masalah sampah itu kurang tertarik ya. Padahal kita semua sampah itu bisa semua manusia itu bisa menghasilkan sampah. Tapi sampah itu ya gitulah istilahnya, cuman enak dikatakan doang tapi nggak mau berbuat. Waktu itu 2019 tepatnya sekitar bulan Maret ya. Kita ada wacana untuk gerakan kali bersih. Namanya ini Kali Cibenda. Ini saluran sekunder ya. Nah, yang mengalir sampai tembusnya ke Setu Gede. Kami sepakat para ketua RT khususnya pengurus ya. Kita menyekat jaring per wilayah per RW. Jadi supaya Supaya kita tidak saling menyalahkan untuk sampah. Nah, kami sebatas RW 9 saya sekat, di RW 9 itu sekat juga untuk mengendalikan sampah. Ini sampah siapa sih yang dikali kan itu. Nah, itu terjadi. Nah, setelah beberapa hari kemudian, bahkan sampai sebulan, ini kali sudah bersih semua nih. Ternyata apa sih yang mau dilakukan kan itu dengan kali bersih ini. Nah, kebetulan Pak Lurah ya kerjasama dengan Pak LP juga. Itu gimana caranya supaya upaya pencegahan kita tanam ikan, bukan untuk wisata loh. Supaya warga tidak buang ke kali juga. Kalau kalinya bersih ada ikannya, nggak mungkin kan tega warga itu buang ke kali. Nah, alhamdulillah itu ikannya mulus bagus. Ini ikan ini hanya untuk hiasan aja, tidak dijual. Karena apa? Ya kita juga kalau untuk dijual itu udah ada di belakang model keramba itu. Ini hanya sekedar untuk hiasan aja. Sebenarnya kalau orang tergantung sama programnya. Program belum tentu orang berhasil. Karena kadang-kadang pemahamannya beda-beda ya. Kalau saya sangat sederhana ya program itu. Walaupun
program sekecil apapun, keberhasilannya bukan diukur dari segi bangunan yang mewah, tapi ada keterlibatan masyarakat walaupun satu orang. Itu buat saya itu udah menjadi tolak ukur keberhasilan. Nah di sini alhamdulillah bukannya satu orang aja kan yang sadar lingkungan, tanpa kita gerakan dia sadar sendiri. Itu buat saya udah bangga banget program itu. Karena bersih-bersih itu bukannya kita harus menunggu orang lain kan. Karena kalau kampung kita ya yang mau bersihkan ya nggak usah orang lain kan, harus kita sendiri. Ya di depan rumah ini kan gitu. Kita jangan terlalu banyak berteori, berbuat, mencontohkan. Itu yang saya sering lakukan. Karena terlalu banyak omong pun nggak akan terwujud. Tapi kalau kita dengan tindakan sekecil apapun akan berubah. Itu yang saya kerjakan setiap hari itu. Entah bersih-bersih di sini atau di rumah, ya itu. Memang karena kebersihan ini bukan tanggung jawab saya sendiri. Kita semua terlibat. Makanya saya nggak pernah harus mengajak warga ayo bersih-bersih, nggak usah. Ada timbul kesadaran sendiri karena saya sudah mencontohkan, mengajak pun sudah kan itu. Memberi contoh yang paling sadar itu yang paling wajib. Karena dengan contoh mudah-mudahan lama kelamaan dia timbul hati nuraninya, kesadarannya. Itu yang saya harapkan, bukan karena paksaan. Kalau lingkungan itu kalau karena paksaan bahaya. Nama saya Wawan, alamat Kelurahan Bubulak, RW 11 RT 2. Sementara kali ini adalah merupakan tempat umum yang mestinya berada di wilayah kita termasuk dalam sasaran kebersihan. Akhirnya kami kembangkan, yang pada saat itu kami selaku Ketua RW, tahun 2019 itu kami selaku Ketua RW, akhirnya dibentuklah dengan gerakan pungut plastik ini. Kalau sampah yang paling banyak itu kalau debit airnya tinggi. Dan itu karena kita dari kali besarnya itu tidak ada pintu. Jadi ke sini masuk semua. Alhamdulillah kalau warga sini nggak ada yang buang sampah ke kali. Cuman kita ngatasi sampah yang dari Sindang Barang. Dengan sekecil apapun kami peduli, kami membersihkan kali ini. Walaupun mungkin seperberapanya ya, cukup kecil. Tapi kami coba memberikan action. Kami coba memberikan action, mengurangi sampah-sampah yang ada di kali. Ya. Karena semuanya akan bermuara ke yang lebih besar. Ya. Jadi dengan berguna atau tidak, yang pasti kami action, sebagian sampah ini bisa kami ambil, bisa kami pungut, dan kalinya pun bisa kami bersihkan. Jadi misi pertamanya kami adalah kali bersih, bukan menanam ikan. Ya. Setelah berjalan 3 bulan, kali ini sudah bersih, kami sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi, tidak membuang sampah. Nah, setelah airnya bersih, supaya masyarakat lebih peduli, supaya lebih ada manfaatnya, kami tanamin ikan. Selanjutnya kami coba tata, kami coba permanis, kami bikin taman. Nah, setelah dibikin gubuk-gubuk, saung-saung ini, kami tambah-tambah, dipermanis. Akhirnya kalau dikatakan booming ya. Nah, akhirnya ada pengunjung. Malahan pada awal pandemi,
kami didaulat sebagai kampung tangguh. Namanya warga ya, ada yang respon, ada yang enggak. Tapi kami hampir 30 orang yang masuk kategori kelompok aktif. Jadi yang kelompok aktif kira-kira sampai 30 orang, baik yang langsung ya maupun sebagai sponsor ya, baik sponsor, baik moral maupun material, ataupun yang terjun langsung dalam hal pembersihan kali ini. Jadi begini Pak, kita rekan-rekan semua mohon kerjasamanya di musim penghujan ini. Sampah mungkin lebih dari normal. Yang biasanya per hari cuma 3 atau 4 karung, sekarang mungkin bisa 8 karung. Kalau sistem kerjanya ini di Kampung Lauk ini, kita tidak mengabsen. Siapapun yang ada datang sini pasti dia dengan sukarela dia mengangkut sampah. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk giliran si A nih untuk hari ini pengambilan sampah, enggak. Itu semua warga yang sukarela untuk mengambil sampah ini. Dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu sampai orang tua lah. Ya. Karena ya memang ini kita harus merasa memiliki semua. Dan bangunan pun ini semuanya ini swadaya. Ya. Makanya kita perkembangannya juga lambat, namanya swadaya. Apalagi di musim pandemi seperti ini kita bertahan pun sudah bagus. Tidak bisa memaksa ya, karena kembali lagi kita kan sosial ya. Karena ini sosial ya, harapan-harapan kedepannya saja yang kita harapkan. Adalah pasti banyak, satu sumber daya manusia ya yang sudah mulai jenuh. Itu karena kan ini kegiatan sosial ya, rata-rata ya kalau berbuat sosial ini cepat jenuh. Mungkin ada trik lain untuk supaya penyemangat ya, kendalanya itu ya. Yang kedua kali yang di hulu ini jaring sampahnya tidak ada, Mbak. Jadi kami ini mengungut sampah ini bukan sampah warga saya. Di warga dari luar, karena di sana itu kali besar yang masuk ke sini. Kalau itu dibuatkan jaring yang bagus, mungkin di sini tidak ada sampah. Karena warga sudah sadar tidak buang ke kali. Jadi kalau setiap hujan, ini sampah kurang lebih 2 kubik. Penuh itu. Nah, sekarang kendalanya kesulitannya apa? Saya tidak punya TPS. Ini musibah lagi banjir. Kebetulan yang kami daya gunakan ya ini adalah sebagai aliran kali untuk umum yang di hilirnya adalah untuk pertanian. Pada prinsipnya sebetulnya kami tidak mengganggu, sudah kita koordinasikan dengan semua pihak ya, dengan walaupun hanya koordinasi. Namun demikian tetap masyarakat kan ada pro kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak, itu udah pasti Bu. Dengan segala ketidaktahuan, dengan hanya emosi saja, kadang-kadang suka langsung ditumpahkan. Dapat tantangan-tantangan, masyarakat buat apa sih nanam ikan di kali? Kadang-kadang masyarakat mencibir, buat apa nanam ikan di kali liar yang hampir tiap hari. Dengan kondisi Bogor kota hujan, setiap hari banjir, nah, gitu kan. Lihat aja katanya, ya tanam aja biar kami yang panen di hilir katanya. Seperti itu, banyak hal-hal yang mencibir, yang apa. Tapi kami tidak patah semangat. Karena bukan tujuan kami memelihara ikan, tapi kami adalah menjaring sampah, lalu dimanfaatkan, baik yang dipilah maupun yang sifatnya plastik kami sisihkan.
Alhamdulillah saat ini volume sampah di khususnya Kampung Lauk ya sangat berkurang, Bu. Untuk program ini dilakukan stimulan. Dia selalu berjalan secara rutin. Walaupun memang dukungan kadang-kadang tidak semuanya ikut mendukung ke sini. Kan tidak semuanya juga mau terjun langsung ke sungai atau mau berkotor-kotor ya. Tapi alhamdulillah kami selalu mendukung dan kelurahan akan selalu memfasilitasi apa yang menjadi kekurangan di wilayah. Dua 2013 kami sudah mulai di keliling 1 RW, dan 2015 kami kerjasama dengan IPB untuk membuat bank sampah. Alhamdulillah terwujud sampai sekarang masih jalan, walaupun nasabahnya sudah berkurang tapi itu tetap berjalan. Dan lumayan dari bank sampah itu kita tujuannya kan hanya mengurangi aja. Ternyata kita bisa menghitung sampah-sampah yang bisa dibuang dan bisa ditabung. Ternyata kalau dikalkulasikan dalam 1 RW ini, sampah yang sudah bisa ditabung di bank sampah ini cukup mengejutkan juga. Per bulannya total penghasilan sampah yang saya keluarkan itu minimal itu 4 kintal, Pak. Nah kalau kita kalikan dalam 1 tahun, 4 ton lebih kan. Nah itu satu contoh hanya 1 RW aja. Coba kalau kita kalikan setiap ke RW. Ini Kelurahan Bubulak ini ada 13 RW. Tinggal dikalikan aja tingkat kota, tingkat kecamatan. Itu berapa ton sampah yang bisa terkumpul dengan bank sampah. Jadi manfaatnya luar biasa tuh bank sampah itu. Selain kita ada penambahan nilai ekonomi, ada juga lingkungan kita menjadi bersih, walaupun sifatnya mengurangi. Alhamdulillah walaupun belum semuanya, tapi sudah ada penggerak regenerasi ya. 2020 kebetulan ada ide Pak Lurah itu membuat kelompok anak muda yang kreatif, namanya Kompepar, kelompok penggerak pariwisata. Tujuan yang sebenarnya ada regenerasi, karena saya sudah merasa tua ya, jadi kan nggak mungkin lah. Jadi yang anak muda ini yang harus melanjutkan minimal di lingkungannya sendiri. Nah kebetulan di sini juga banyak kegiatan. Jadi supaya dia juga melihat juga gimana caranya kok bisa bersih kan gitu. Jadi supaya ada daya tarik juga, ada tantangan juga. Karena apa? Kalau hanya diceritakan aja dia nggak akan ngerti. Tapi kalau di sini kan ngelihat langsung seperti apa kan pemeliharaannya. Cara pengangkat sampahnya, supaya dia tahu juga. Dan kita selaku pemerintahan tingkat kelurahan sangat mendukung, Bu, dengan program ini. Terutama untuk kebersihan ya. Kebersihan salah satunya yang sangat diperlukan di sini kan tingkat kesadaran warga untuk mau ikut berperan langsung dalam progres pembentukan Kampung Lauk ini. Alhamdulillah sekarang walaupun masih ada beberapa, dan saya pernah menyaksikan juga memang tingkat kesadaran yang sudah lebih meningkat dibanding yang sudah-sudah. Saya berharap sih tetap bertahan, mungkin akan lebih baik lagi ke depannya.
alhamdulillah kalau kita perbandingkan dengan masa lalu, kita udah berbeda sekali ya di lingkungan kita. Kami juga punya harapan ke depan, dengan terciptanya, dengan terbentuknya kerjasama kita selaku warga dapat menghasilkan ya, selain manfaat dapat menghasilkan berorientasi ekonomi. Kalau udah berorientasi ekonomi dapat menunjang mata rantai berikutnya, kesejahteraan begitu kan ya, atau kalau ibu-ibu bilang minimal uang dapur lah kasarnya Bu ya, menunjang ekonomi. Saya kedepannya berharap ini dapat menunjang ekonomi lingkungan warga di sekitar ini. Mari kita sama-sama bahu-membahu, kalau tidak bisa dengan harta, dengan tenaga. Kalau tidak bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Nah, jadi kita menyumbangkan apa yang kita mampu ya, untuk kegiatan sosial. Ya, dan mari kita sama-sama nikmatin manfaatnya dari hasil kerja kita ini. Harapan saya ke depannya ini Kampung Loko ini lebih maju lagi, lebih bersih lagi, dan harus ada regenerasi. Ya, entah dari anak muda, orang tua. Mudah-mudahan saya selaku penggiat lingkungan selalu diberi kesehatan. Dan yang kedua, mudah-mudahan di tempat-tempat lain bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan bersih seperti ini. Yang terakhir mungkin ya, saya berharap ada pihak ada perhatian dari pemerintah.